Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufa dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari uji van der Waerden-ANAVA untuk K independent sample. Baiklah, karena untuk menyingkat waktu, saya sudah menuliskan contoh soal dan beberapa rumus. Di sini saya menggunakan contoh soal dari Kruskal-Waltz dan saya akan melanjutkan dengan menggunakan uji van der Waerden-ANAVA untuk K independent sample. Ini merupakan contoh soalnya, bisa dilihat. Baiklah, sebelum saya menjelaskan atau menyelesaikan soal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa uji van der Waerden-ANAVA untuk K independent sample ini digunakan untuk K independent sample yang berarti analisis data terdiri dari 2 atau lebih sampel independen. Karakteristik dari uji van der Waerden adalah mengkonversi normal score menjadi data berperingkat sebagaimana yang telah dilakukan pada uji Kruskal-Waltz. Nah, baiklah, ini merupakan data awal, kemudian diperingkatkan data pada uji Kruskal-Waltz, kemudian dicari tabel harga dari sigma R1, R2, dan R3-nya. Setelah diperingkatkan data, barulah kita bisa mencari uji van der Waerden-ANAVA untuk K independent sample. Dengan menggunakan data sebelumnya, maka kita diperoleh langkah perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat hipotesis penelitian terlebih dahulu, di mana H0 sama dengan 3 kelompok data berasal dari populasi yang sama, sedangkan H1-nya yaitu 3 kelompok data bukan berasal dari populasi yang sama. Hipotesis statistiknya yaitu H0 sama dengan Z bar 1 sama dengan sigma Z2 sama dengan sigma Z3. Langkah kedua yang kita lakukan ialah mencari harga sigma Z1, sigma Z2, sigma Z3, Z bar 1, Z bar 2, dan Z bar 3. Baiklah, ini merupakan tabel dari harga sigma Z1, sigma Z2, sigma Z3, Z bar 1, Z bar 2, dan Z bar 3. Baiklah. Nah, di sini sudah ada Y1, R1, dan Y2, R2, dan Y3, R3. Nah, data yang didapat dari Y1, R1, Y2, R2, Y3, R3 ini didapat dari harga pada tabel harga sigma R1, sigma R2, sigma R3 yang telah dicari pada uji Kruskal-Waltz. Nah, kemudian di sini nantinya kita tinggal masukkan saja data tersebut. Nah, untuk mencari harga Z, kita harus mengetahui terlebih dahulu secara umum bahwa P lebih besar dari 0,50 akan diberikan tanda positif pada nilai Z-nya. Sedangkan apabila P lebih kecil daripada 0,50 maka diberikan tanda negatif pada nilai Z-nya. P di sini dengan kata lain merupakan nilai normal skor proporsi. Nah, kita menggunakan rumus yaitu R ke I per 1 plus N. Baiklah, kita akan menyelesaikan terlebih dahulu yang nomor 1. Sekarang kita perhatikan data ke-1 pada kelompok 1, di mana Y1 yaitu 5 dan R1 merupakan 5,5. Untuk mencari nilai P atau nilai normal skor proporsi, kita langsung saja masukkan data ke dalam rumus. Nah, kita menggunakan rumus R ke I per 1 plus N. Sehingga kita tulis ya, tadi diketahuinya kan Y1 yaitu 5 dan R1-nya 5,5. Kita turunkan rumusnya ke sini dan kita masukkan datanya. R ke 1 ini yaitu 5,5 dan 1 turun di sini plus nilai N di sini seperti yang dijelaskan pada soal bahwa setiap kelas itu terdiri dari 5 siswa. Jadi di sini kan pada kelompok 1 ada 5, pada kelompok 2 ada 5, pada kelompok 3 ada 5. Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15.
kita tulis di sini 15. Sekarang kita hitung 5,5 per 16 sama dengan 0,34. Nah, di sini kan sudah dapat 0,34. Mengapa di sini pada tabelnya ditulis negatif negatif 0,40? Nah, karena di sini kan tadi 0,34. Karena 0,34 ini lebih kecil daripada 0,50, maka ditulis atau dikasih tanda negatif di depannya sini. Nah, dia lebih kecil daripada 0,50. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dari 0,34 ini kita kurangkan dengan 0,50 sama dengan 0,16. Nah, dari 0,16 ini kita bisa lihat pada tabel atau nilai harga pada tabel distribusi. Pada tabel distribusi normal Z diperoleh nilai dari 0,16 itu, kita lihat pada tabel tersebut terdapatlah nilai 0,40. Mengapa di sini ditulis negatif? Ya karena itu tadi di awal sudah dibilang bahwa pada saat penghitungan di rumus 0,34 itu lebih kecil daripada 0,50. Maka di sini dapatlah negatif 0,40. Nah, untuk yang nomor 2 kita lanjut. Pada yang nomor 2 kita lihat bahwa Y1 sama dengan 7, sedangkan R1 sama dengan 10. Kemudian kita turunkan rumus 1 plus N sama dengan R ke 1 per 1 plus N sama dengan R ke 1 nya yaitu 10 plus langsung saja 16 sama dengan 0,62. Nah, karena di sini 0,62 itu lebih besar daripada 0,50, maka nantinya akan diberi tanda positif. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu dari 0,62 kita kurang dengan 0,50 sama dengan 0,12. Nah, dari 0,12 ini kita sesuaikan lagi pada tabel distribusi normal Z. Nah, kita sesuaikan pada tabel tersebut. Pada tabel Z tersebut 0,12 didapatkan dengan nilai 0,32. Maka tinggal ditulis positif kan tadi tandanya, maka ditulis 0,32. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang nomor 3. Nomor 3. Nah, di sini Y1 sama dengan 6, sedangkan R1 sama 7,5. Kemudian kita turunkan rumus 1 plus N R ke 1 per 1 plus N sama dengan R ke 1 nya yaitu 7,5 per 11. Kemudian jika dihitung hasilnya 0,46. Nah, karena di sini 0,46 lebih kecil daripada 0,50, maka dari itu
nantinya akan diberi tanda negatif pada hasil akhirnya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu 0,46 dikurang 0,50 sama dengan 0,04. Nah, 0,04 ini kita sesuaikan lagi pada tabel normal Z, bahwa 0,04 ini didapati hasil 0,08, diberi tanda negatif sesuai dengan hasil yang dirumus tadi, bahwa dia akan diberi tanda negatif karena lebih kecil daripada 0,50. Sekarang yang keempat, Y1 sama dengan 8, R1 sama dengan 13. Kita masukkan rumus R ke I 1 plus N sama dengan R ke 1 plus 1 per N sama dengan R ke 1 nya yaitu 13 per 1 tadi sudah benar 1, diturun di sini 15 itu N nya, jadi di sini 16. Baru kita hitung bahwa hasilnya adalah 0,81. Nah, 0,81 ini nantinya pada hasil akhir akan diberi tanda positif karena lebih besar daripada 0,50. Diberi tanda positif di akhirnya nanti. Angka selanjutnya yaitu 0,81 dikurang dengan 0,50. Hasilnya yaitu 0,31. Nah, hasil dari 0,31 ini kita sesuaikan lagi dengan tabel normal Z, di mana didapati 0,89. Di sini hasilnya positif sesuai dengan didapat di rumus tadi. Selanjutnya, pada soal nomor yang kelima, kita mencari yang kelima yaitu Y ke satunya 4 dan R ke satunya 3,5. Nah, kita masuk di rumus tadi R ke I per 1 plus N. R ke I nya tadi 3,5 per 16, baru dihitung hasilnya yaitu 0,21, dimana dia lebih kecil daripada 0,50, maka dia akan diberi tanda negatif pada hasil akhirnya nanti. Nah, angka selanjutnya yaitu 0,21 dikurang dengan 0,50. Hasil akhirnya yaitu 0,29. Nah, 0,29 ini kita sesuaikan pada tabel nilai normal Z. Nah, didapati hasilnya yaitu negatif 0,78. Nah, begitu pula cara mencari pada Z kedua dan Z ketiga. Kemudian untuk mencari sigma Z1, sigma Z2, dan sigma Z3, ini kan sigma Z1 ini, sigma berarti total atau jumlah dari keseluruhan Z1. Ini dijumlahkan semuanya akan didapati hasil negatif 0,05. Begitu juga dengan sigma Z2, dijumlahkan seluruhnya dan didapati hasil negatif 4,04. Dan sigma Z3 dijumlahkan semua dan didapati hasil 3,95. Nah, kemudian untuk mencari Z bar 1, Z bar 2, dan Z bar 3, di sini akan saya jelaskan. Ini langkah keduanya, untuk mencari harga Z bar 1. Kita gunakan rumus Z bar 1 sama dengan sigma Z1 per N. Kemudian
Z bar 1 sama dengan sigma Z1 tadi telah kita ketahui hasilnya negatif 0,05. Kita tulis negatif 0,05 per N-nya itu untuk kelompok ini, karena untuk mencari Z bar 1 kita gunakan nilai N pada kelompok 1 saja, yaitu 5, karena pada masing-masing kelas itu terdiri dari 5 siswa. Nah, baru kita bagikan hasilnya, yaitu min 0,01. Kita tulis di sini. Begitu juga cara mencari Z bar 2 dan Z bar 3. Kemudian kita akan mencari standar defisiasi pada skor Z, yaitu kita akan menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma K J sama dengan 1 sigma N I sama dengan 1 dan Z kuadrat I J per N min 1. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus, di mana S kuadrat sama dengan kita masukkan nilai dari keseluruhan dari Z1 ini, Z2 dan Z3. Kita buat seperti ini. Negatif 0,40 kuadrat. Kita jumlahkan dengan 0,32. 0,32 kuadrat. Karena di sini terlalu banyak ya, 0,40, 0,32, 0,08, 0,89, negatif 0,78 sampai seterusnya sampai sini kalian jumlahkan semua. Karena terlalu banyak, jadi saya persingkat saja nulis di sininya. Tetapi nanti kalian cara menghitungnya tetap dibuat ya. Ini karena terlalu panjang saja, jadi saya persingkat. Sebenarnya sama saja. 53 kuadrat ditambah 0,32 kuadrat. Nah, setelah kalian tulis semua, nantinya baru kalian kuadratkan terlebih dahulu, baru dijumlah. Jangan dijumlah dulu baru dikuadratkan ya, nanti takutnya salah penghitungan. Nah, setelah kalian kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kalian jumlahkan. Nah, kita buat dulu sebelum kita kuadratkan, sebelum kita jumlahkan, kita buat dulu di per N1. Barulah setelah dikuadratkan, setelah dijumlahkan, didapatkan hasil, dan juga setelah nantinya setelah kalian bagi, barulah kalian akan mendapatkan hasil seperti ini nantinya. Ditambah 0,32 kuadrat per N-nya tadi ialah 15 total keseluruhan, karena kita menggunakan Z1, Z2 dan Z3. Jadi 3 kelas yang kita gunakan. Masing-masing kelas kan terdiri dari 5 siswa. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, 15 dikurang dengan 1. Nah, setelah itu hasilnya setelah dikuadrat, dijumlah, dibagi dengan 14, maka didapati hasil 0,74. Selanjutnya kita akan mencari harga
mencari harga Van der Waerden, yaitu kita akan menggunakan rumus X kuadrat V dw sama dengan sigma C sama dengan 1 terus dikali NJ dikali ZJ kuadrat. Nah, kita akan mencarinya seperti ini. Karena di sini menggunakan nilai ZJ kuadrat, kita akan mengambil nilai Z pertama yaitu negatif 0,01. Kita buat karena ini pada kelompok 1 kelas 1, pada kelas ini terdiri dari 5 siswa, berarti kita buat di sini 5 dikali dengan negatif 0,01, karena di sini ada kuadratnya ya, jadi di sini kita tulis kuadrat. Nah, begitu seterusnya kita ambil dari Z2, dari Z bar 2 ini yaitu negatif 0,80. Kita tulis di sini karena pada kelas kelompok 2 yang kita ambil, pada kelompok 2 juga terdiri dari 5 siswa. Jadi kita tulis 5 dikali dengan min 0,88, karena di sini kuadrat, kita tulis kuadrat juga di sini. Kita tambahkan dengan nilai Z bar 3 yaitu 0,779. Di sini karena kita juga pada kelompok 3 ini juga terdiri dari 5 siswa, jadi kita tulis 5 dikali dengan 0,79, maka dikuadratkan juga seperti yang lainnya. Baru kita tadi di sini pada rumusnya seharusnya dibagi dengan S kuadrat. Saya lupa menjelaskan itu tadi. Selanjutnya kita lanjutkan, baru kita bagi dengan S kuadrat. Selanjutnya kita akan, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mengkuadratkan terlebih dahulu. Sudah mengkuadratkan baru mengalihkan, sudah mengalihkan baru menjumlahkan. Setelah itu baru dibagi dengan hasil dari S kuadrat tadi yaitu 0,74, dimana setelah kalian lakukan penjumlahan semuanya didapatlah hasil 8,75. Jangan lupa ditulis di sininya keterangannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga DF, yaitu mengapa bisa mendapat 3 dikurang 1? Sebenarnya rumus awalnya yaitu K dikurang 1. Seperti itu. Nah, karena saya tadi pada contoh soalnya menggunakan 3 uji, dimana menggunakan yang pertama menggunakan musik metal, klasik, dan tanpa musik, menggunakan 3 kelompok. Jadi kita tulis di sininya 3 sebagai K-nya. Baru dikurang 1, baru hasilnya dapatnya 2. Dimana X kuadrat dikali dengan 0,05, hasilnya yaitu
5,99. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari ketentuan. Itu merupakan nilai ketentuan dari chi-square atau biasa disebut dengan KAI kuadrat atau X kuadrat. Itu sudah ketentuan. Nah, kemudian langkah akhir yang akan kita lakukan yaitu menarik kesimpulan. Di mana karena hasil perhitungan H lebih besar daripada X kuadrat 0,05, maka 8,75 ini dari hasil X kuadrat PDW tadi ditulis lebih besar daripada 5,99 dari ketentuan KAI tadi dari uji chi-square. Nah, maka kesimpulannya H0 ditolak atau 3 kelompok data bukan berasal dari populasi yang sama. Dengan kata lain, ada perbedaan antara kelompok tanpa musik dengan kelompok metal dengan kelompok yang menggunakan musik klasik terhadap fokus belajar siswa pada proses pembelajaran. Di sini juga saya akan memberitahu pada tabel normal Z itu bisa kalian lihat pada PPT kelompok kami sudah saya sediakan di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.